Sebagai ketua umum kan aspirasinya sudah banyak. Ya, aspirasinya sudah ada. Ada yang namanya Bahlil Lahadalia, ada namanya Bamsud, ada lagi muncul misalkan namanya siapa? AGK, Agus, ya Mas Agus, kemudian ada lagi yang lain saya kira muncul karena Golkar ini banyak kadernya. Nah, tetapi saudara sekalian, sudah mulai Allah menolak. Ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat. Nah, ini seterus terang saja yang membuat saya terpanggil secara organisatoris sekaligus secara moral untuk menjelaskan ini. Kenapa? Karena banyak orang tidak tahu. Dan yang saya sayangkan kalau petinggi Golkar apa tidak tahu atau sengaja tidak tahu karena punya target-target tertentu. Nah, ini tidak benar dan ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Biarlah ini prosesnya. Kalau ada yang mempermasalahkan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan, di dalam ADRT kan sudah jelas bahwa salah satu syarat mutlak harus dipenuhi adalah untuk menjadi calon ketua umum pernah menjadi pengurus DPP satu periode dan atau organisasi pendiri ya didirikan dan juga atau pengurus satu tingkat di bawahnya, yaitu DPD 1 Partai Golkar dimanapun dia. Nah, Bahlil Lahadalia itu pada saat saya jadi sekjen dan ketua umumnya ya Abu Rizal Bakri itu menjabat sebagai, pernah kita SK-kan sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua. Ini ini memenuhi syarat. Saya tidak. Jadi kalau ada goreng-goreng seperti ini mungkin tidak tahu ya kita maafin lah. Nah, makanya kita akan beritahu. Makanya saya terpanggil untuk menjelaskan. Ya, saudara Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah, kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Dan bahkan dulu kita sebagai aktivis, Bahlil Lahadalia ini adalah kader Golkar yang lahir dalam proses sepatu miring. Dulu kan itu kalau kita berjuang miring, kita jalan, kaki kita pakai sepatu sampai miring-miring tuh. Dan saya punya keyakinan Bahlil ini di Papua jalan kemana-mana sepatunya miring. Gitu loh. Dan kemudian yang kedua adalah bahwa dia tampil sebagai seorang kader Golkar yang bisa berkiprah di mana-mana. Menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha, menjadi ketua umum HIPI, dan lain-lain sebagainya. Kemudian aktif pernah menjadi pimpinan HMI, kemudian ketua pemuda masjid. Ini kan kader plus. Coba tanya kader-kader yang lain, pernah nggak melalui proses itu?